pada waktu itu banyak yang kesurupan begitu ya. Orang kalau dia pernah bersekutu dengan bangsa jin itu susah matinya, Mas. Satu ujian, satu hukuman yang Allah Subhanahu wa Ta'ala melakukan bagi dia minimal di dunia terlebih dahulu. Karena memang ada satu hadis Rasulullah SAW, la taj'alu bainakum maqabir fa inna syaitan la yadkhulu baita allati tud'u fi suratil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat inspiratif. Ya, kali ini kita akan membahas tentang ruqyah. Seperti yang kita tahu bahwa manusia itu tidak jauh dari godaan syaitan, bahkan secara alamiah atau secara buatan manusia. Bisa juga syaitan itu menggoda karena nafsunya sendiri, bisa juga syaitan itu menggoda karena suruhan manusia atau kemungkinan yang berbau dengan syirik. Nah, kali ini sahabat inspiratif, kita akan membahas tentang ruqyah syar'i atau ruqyah secara menurut Islami. Nah, seperti itu. Jadi ini boleh ditonton oleh siapapun kecuali non-Islam, itu juga boleh melihat atau menonton video ini karena tambah pengalaman itu juga lebih bagus. Baik, kita sekarang sudah bersama Ustadz Majid. Nah, di sini Ustadz Majid ini peruqyah secara Islam yang beralamatkan di Yogyakarta. Jadi beliau ini adalah seorang peruqyah secara syar'i. Untuk lebih jelasnya, lebih baik kita tanya ke beliau. Baik, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sahabat inspiratif ingin tahu seperti apa sih ruqyah secara syar'i. Nah, dan bagaimana untuk meruqyah? Mungkin ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Nah, bisa mungkin nanti akan dijelaskan bagaimana caranya meruqyah yang ikhwan ataupun yang akhwat seperti itu. Jadi untuk yang pertama kita perkenalan dulu. Monggo silahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman dakwah inspiratif yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami haturkan jazakumullah khair atas kedatangan antum berada di kediaman kami, di rumah kami di Karanggayam, Siti Mulyo, Piungan Bantul ya, Yogyakarta. Bertemakan tentang ruqyah syar'iyyah. Alhamdulillah, mungkin terlebih dahulu kami perkenalkan, nama kami Majid Talabidin, kemudian istri ya 1, kemudian anak sudah alhamdulillah 4, kemudian perjalanan kami langsung saja ya, langsung saja untuk perjalanan kami dalam ruqyah syar'iyyah ini. Sebetulnya saya melihat secara langsung awal kali orang kena gangguan jin, mungkin awal kali ya, itu dari tahun 2001. Jadi kalau melihat ada pada waktu itu ya, salah satu di antara kakak kelas kami itu ada yang kesurupan. Jadi ketika itu kami sholat maghrib, kemudian setelah sholat maghrib itu ada suara gitu, ada suara bangku itu dilemparkan dengan sangat keras gitu di dalam kelas. Maka kemudian kami satu pondok langsung kemudian turun menuju ke kelas. Dan pada waktu itu saya secara langsung pertama kali untuk melihat ada orang kesurupan begitu. Jadi pada waktu itu kami melihat, kemudian akhirnya ada proses melakukan ruqyah syar'iyyah, dan sebetulnya bisa menjadi satu pemahaman di antara kita. Jadi ada satu keanehan pada waktu itu, proses bagaimana salah satu kakak kelas kami ini terkena gangguan jin. Jadi sebagai gambaran saja, sebagai teman-teman semua, pada waktu itu salah satu teman kita tadi yang kesurupan itu melihat ada salah satu foto yang berbentuk seperti wayang ya. Jadi bukan foto, gambar wayang bertuliskan kalimat ayat kursi kalau tidak salah pada waktu itu, atau kalau tidak salah kalimat syahadatain.
Sehingga ketika pada waktu itu duduk di kursi, kemudian melihat di atas begitu ada gambar seperti itu tadi, kemudian beliau menggambarkan pada waktu itu ada darah yang kemudian mengalir, kemudian menuju ke bawah, sampai kemudian menuju ke dia. Sampai pada waktu itu ketika darah sudah mengenai kakinya, maka kemudian beliau kemudian tanpa sadar dan sangat reaktif begitu, tanpa sadar, dan kemudian akhirnya ya menghancurkan apapun yang di sekitarnya pada waktu itu. Ya, ini salah satu di antara perjalanan kami. Jadi pada waktu itulah yang pertama kami melihat ada salah satu teman yang kemudian akhirnya kesurupan. Kemudian kalau berlanjut mungkin kami secara intensif untuk kemudian bisa dan lebih paham secara sumuliah tentang materi ruqyah syar'iyyah, yaitu pada waktu daurah di Ma'had di Pondok Pesantren Darussyahadah pada tahun 2009. Pada waktu itu daurahnya dari jam 8 mungkin ya sampai jam 1 malam. Jadi kupas tuntas betul. Kalau ini mungkin 1 jam ya tidak kupas tuntas gitu. Jadi hanya sebatas penggambaran bagaimana terapi ruqyah syar'iyyah terhadap gangguan jin, sihir dan lain sebagainya. Jadi pada waktu itu dijelaskan dan perlu di antara teman-teman pahami bahwa untuk menjadi seorang ruqyah yang syar'i itu harus terpenuhi minimal 3 materi yang harus didapatkan. Di antara yang pertama adalah materi tentang jinologi, kami menyebutkan begitu ya, materi jinologi. Kemudian yang kedua adalah materi tentang jin, sihir, dan kemudian ain, termasuk nanti ada materi hasad. Kemudian yang terakhir bertemakan tentang materi ruqyah syar'iyyah itu. Jadi 3 poin ini yang hampir semua di antara para ulama membahas tentang 3 materi utama. Nah, sampai kemudian akhirnya ya kita mendapatkan satu sumuliah itu terkait tentang materi ruqyah syar'iyyah, sampai ba'da isya pada waktu itu langsung kepada praktek bagaimana ruqyah syar'iyyah. Ya, karena memang pada waktu itu banyak yang kesurupan begitu ya, sehingga pada waktu itu membutuhkan waktu yang sangat panjang. Sampai kemudian berlanjut 1 tahun kemudian, alhamdulillah ini yang menjadi satu progres bagi kami dan menjadi pembeda di antara teman-teman yang lain, bahwa pada waktu itu di pondok kami biasa ada penugasan. Jadi ada penugasan dan qadarullah pada waktu itu kami ditugaskan di klinik ruqyah dan bekam. Di salah satu ustadz yang pada waktu daurah itu kemudian melakukan pelatihan. Jadi kami langsung berguru dan hampir 1 tahun kami melihat secara langsung bagaimana beliau melaksanakan ruqyah syar'iyyah itu. Yaitu di Gresik pada waktu itu kami. Ya, di Gresik kami ada di klinik ruqyah dan bekam itu. Dan Masya Allah ya, kalau melihat bagaimana banyaklah kalau kisah-kisah, mungkin kapan-kapan kalau bisa kita ceritakan secara panjang itu. Mungkin untuk pertama kali itu kan kalau dalam masyarakat perkembangan ruqyah itu dinilai mungkin ya, ini menurut pengalaman saya juga, kalau kita di ruqyah itu berarti tandanya kita yang diganggu. Nah, apakah betul seperti itu? Maksudnya misalkan kebanyakan orang itu diganggu jin itu secara alami ataukah secara pembuatan itu loh, misalkan seperti itu. Untuk gangguan jin ya, baik. Kalau bertemakan tentang ada gangguan jin, sebetulnya ada 2 indikasi. Jadi mengapa jin itu mengganggu kepada manusia begitu. Jadi kalau berkaitan dengan tema ini sebetulnya ada banyak sebetulnya, nanti kalau kita bahas ya. Ada namanya gangguan jin, kemudian nanti ada sihir, kemudian ada materi ain, kemudian ada hasad. Untuk bertemakan tentang gangguan jin, jadi jin tidak serta-merta kemudian sebetulnya dia mengganggu kita. Jadi ada beberapa sebab yang mungkin bisa menjadi gambaran. Di antara yang pertama adalah sebab misalnya karena faktor mahabbah cinta. Jadi ada disebabkan karena jin itu suka kepada manusia, sehingga kemudian nanti jin mengganggu manusia gitu. Dan untuk kasus ini sebetulnya sangat banyak. Misalnya dari perempuan bangsa jin kemudian suka kepada laki-laki yang ganteng begitu. Atau misalnya adalah seorang jin laki-laki kemudian suka kepada manusia yang mungkin wanita yang mungkin cantik misalnya, seperti itu. Ini sangat kemungkinan dan banyak yang ada kasus seperti itu. Ya, untuk mengupas yang tadi, yang pertama kan tadi teman yang diganggu jin. Nah itu ketika pertama kali meruqyah
Nah, faktor apakah yang mempengaruhi teman itu diganggu oleh jin sehingga jenengan sampai bisa meruqyah? Maksudnya tadi gimana? Kan tadi ada salah satu teman yang diganggu jin yang mana? Yang wayang. pertama tadi. Ya, yang pertama. wayang. Oh ya, yang wayang tadi ya. Itu memang temannya itu diganggu secara alami atau memang ada gangguan lain seperti itu? Kalau pada waktu itu karena memang kami belum menjadi terapis ya, jadi pada waktu itu hanya melihat bahwa ada orang kesurupan sehingga kemudian tidak tahu gitu seluk-beluknya. Kita juga tidak bertanya lebih lanjut karena itu harus ada deteksi dari awal, ada pertanyaan, kemudian sehingga nanti dia akan terlihat apakah itu betul-betul hanya sebatas gangguan jin biasa atau kemudian terkena sihir. Itu nanti melalui tanya jawab secara langsung begitu. Jadi kalau itu tidak bisa kemudian kita mereka-reka seperti apa tidak bisa. Dan saya tidak tahu pada waktu itu karena saya belum menjadi terapis pada waktu itu gitu. Dan memulai karir menjadi bukan karir ya, tapi mulai ruqyah syariah itu syariah itu secara itu mulai sejak kapan? Ya tadi sejak tahun 2009. Jadi saat 2009 kemudian kami ada daurah selama selama 1 hari full tadi. Kemudian pada tahun berikutnya, jadi masih pada tahun 2009 juga kita diberi kesempatan untuk berada di klinik ruqyah dan bekam selama 1 tahun. Sehingga kami pada waktu itu terjun secara langsung berhadapan misalnya dengan orang terkena gangguan jin. Begitu. Kalau peruqyah secara syariah itu di mata masyarakat itu bagaimana? Kira-kira? Di mata masyarakat. Apakah langsung diterima atau ada mungkin kan ada ya perbedaan mungkin itu secara ini mungkin gini seperti itu. Ya, kalau dari pandangan masyarakat tentunya berbeda-beda dari latar belakang ya. Jadi kalau latar belakangnya adalah betul kejawen misalnya seperti itu mungkin akan sulit menerima keberadaan kami. Dan kami mendapatkan pada waktu itu betul-betul ada satu intimidasi dari orang-orang yang memang betul bergulat kepada dunia perdukunan dan memang tidak suka kepada modal terapi ruqyatus syariah itu. Tapi jelas bahwa masyarakat awam secara umum lebih banyak menerima karena Masya Allah ketika kita berhadapan dengan ruqyah syariah ini banyak sekali penyakit-penyakit, banyak sekali masalah yang bisa diambil manfaatnya oleh umat. Jadi misalnya ada orang yang terkena misalnya gangguan jin kemudian diruqyah kemudian alhamdulillah secara cepat kemudian hilang secara keseluruhan dari penyakit yang dialami misalnya seperti itu. Nah, itu kan secara masyarakat mungkin. Terus apakah benar ketika seseorang itu diminta atau meminta untuk diruqyah dirinya sendiri nantinya itu di mana itu tidak akan diterima atau amaliyahnya atau apanya itu saya lupa. Ya, jadi kalau berkaitan sebetulnya ada syubhat yang kemudian ada di masyarakat di antara teman-teman terutama sebagian besar kaum muslimin. Mungkin kami jelaskan memang ada di sini ikhtilaf di antara para ulama berkaitan dengan istirqa. Jadi ini berkaitan dengan hadisul ukasah ya. Jadi ada beberapa sahabat pada waktu itu berkumpul bersama Rasulullah SAW. Kemudian Rasul menyampaikan tentang ada di antara umat Rasulullah SAW yang akan masuk surga bi ghairi hisabin wala adab ya. Jadi itu sebetulnya satu paket. Sehingga barang siapa yang dihisab maka dia akan diadab begitu. Makanya hisabin wala adabin, tanpa hisab dan tanpa adab gitu. Di antara mereka adalah wala yastarqun ya. Di antaranya ada yang dikatakan oleh Rasul adalah tidak meminta untuk diruqyah. Walaupun dengan kalimat yang sebelumnya adalah wala yukayyun sampai kemudian wa ala rabbihim yatawakkalun. Nah, berkaitan dengan istirqa ini ada banyak pendapat di antara para ulama tentunya. Kalau kita mengambil ada Syekh Abdurrahman bin Hasan ya Al-Syekh itu sampai mengatakan ada dua berkaitan dengan istirqa ini. Di antara yang pertama adalah istirqa berkaitan dengan perkara yang syirik ya. Jadi dia meminta ruqyah karena memang ruqyah itu jelas ada dua ya. Ada ruqyah yang syirki dengan ruqyah yang syar'i. Ruqyah yang syirki yang ini tentunya tidak diperbolehkan. Tentunya ada beberapa ciri-ciri yang memang harus bisa kita pahami. Jadi di antara yang pertama adalah berkaitan ruqyah yang syirki adalah ketika ruqyahnya ini ya sebatas hanya kalimat-kalimat yang ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, terutama kepada bangsa jin naudzubillah.
Jadi ketika dia meruqyah ada kalimat-kalimat yang terucap ya, dan kalimatnya itu sangat jelas bahwa menuju kepada benda-benda kesyirikan atau di antara bangsa jin. Misalnya dengan bahasa Kitmir ya. Jadi ada salah satu mungkin bangsa jin yang kemudian menggunakan nama-nama itu, ataupun di antara ya sejenisnya lah ya. Atau nama hewan, atau kemudian nama pohon, atau nama sungai, atau nama bangsa jin ya. Misalnya dengan menggunakan alamat Nyi Roro Kidul dan lain sebagainya. Ini diantara menjerumuskan kepada kesyirikan, dan ini jelas menuju kepada perkara yang diharamkan. Bahkan termasuk ketika meminta kepada itu ada beberapa hadis ya, bahwa di sana menyebutkan bahwa man ataka hinan sumaya sadaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Jadi barang siapa yang dia datang kepada dukun kahin ya, kemudian dia percaya dengan apa yang dikatakan oleh dukun itu, maka dia sungguh telah kufur dengan apa yang diturunkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka poinnya sudah langsung masuk kepada ranah kekufuran. Walaupun tidak serta-merta orang yang datang ke dukun langsung kemudian kita katakan musyrik, kafir, gitu tidak. Tapi di sini nanti ada dua kita takfir ya, yang nanti perlu kita perjelas lagi. Nah, kemudian yang berikutnya tentunya adalah ketika dia datang kepada orang tersebut ya, orang yang ranahnya kepada dukun atau ruqyah yang syirki dalam lantaran di sini ya. Akan tapi dia tidak percaya dengan apa yang dikatakan ya, maka lam yuqbal lahu salatahu arba'ina lailah. Maka tidak akan diterima salatnya selama 40 hari. Jadi di sini berlaku kepada mereka para ruqyah yang tidak syar'i ya. Tadi misalnya contohnya adalah menggunakan cara-cara seperti tadi, termasuk diantaranya yang membedakan nanti dengan ruqyah syar'i harapannya adalah ya, kalau di sini kalimatnya tidak jelas biasanya. Jadi pelaku ruqyah syar'i syirki ini biasanya selain dengan menggunakan bahasa-bahasa atau kalimat yang tadi ya, dengan benda-benda yang tidak syar'i ya. Termasuk di antara di sini biasanya dia tidak menjaharkan, jadi suaranya tidak dikeraskan, sehingga nanti akan membedakan dengan ruqyah yang syar'i. Nah, kemudian ini jelas ya, yang pertama haram kedudukannya. Kemudian yang kedua adalah ketika ruqyahnya syar'iyah. Nah, ini memang ada ikhtilaf sebetulnya. Ada yang menyebutkan bahwa ruqyah yang syar'i ketika kita meminta secara langsung, misalnya adalah Ustadz tolong saya diruqyah dengan bahasa langsung seperti itu, maka Syekh Abdurrahman bin Hasan tadi menyebutkan bahwa ini adalah perkara yang subhat atau kemudian makruh lah ya, makruh. Sifatnya apa kalau makruh ya, sebagaimana hadis tadi ya, karena dia terhalangi untuk masuk surga bighairi hisabin wala adab. Jadi dia akan terhalangi untuk menjadi salah satu di antara 70.000 di antara orang yang kemudian akan masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Sehingga sifatnya di sini adalah makruh. Akan tapi di sini ada sebetulnya alasan ya, maksudnya nanti kita bisa beralasan, kita bisa berdalih ketika nanti kita ada salah satu di antara kemudian ada yang sakit ya, maka kemudian kita tidak serta-merta kemudian langsung meminta kepada orang tersebut, tolong saya diruqyah. Tapi minimal dia bisa menggunakan dalih, misalnya adalah dengan dia beralasan bahwa dia sakit, misalnya begitu. Ustadz tolong saya sakit ini, misalnya sakit kepala dengan ciri-ciri orang terkena gangguan jin misalnya ya. Contohnya saja misalnya sakit kepala atau sakit tengkuk atau kemudian sakit di area perut atau dada atau kaki, dan itu sifatnya tiba-tiba begitu, atau misalnya langsung lumpuh, atau misalnya dia mimpi dengan mimpi-mimpi yang buruk misalnya begitu ya, maka ini bisa jadi indikasi orang terkena gangguan jin. Maka dia berkeluh kesah kepada ustadz yang terpercaya, misalnya sebagai seorang ruqyah ya. Kemudian nanti seorang ustadz ini akan memahami ya bahwa ini butuh diterapi, butuh diruqyah, sehingga secara tidak langsung nanti seorang ini walaupun dengan bercerita nanti insya Allah sudah akan langsung diruqyah sama salah satu ustadz misalnya seperti itu. Dan itu pernah terjadi pada Rasulullah SAW. Jadi pada waktu itu Rasul terlihat ada beberapa masalah pada beliau, maka kemudian beliau secara tidak langsung berkeluh ya, meminta kepada, bukan meminta secara langsung, Aisyah tolong saya ruqyah, tidak, akan tapi di sini ada berkeluh kesah, ada ada mengadukan masalahnya kepada istrinya, sampai kemudian mengetahui bahwa Rasulullah SAW terkena sihir, maka secara langsung Aisyah radhiyallahu anha, ibunda Ummul Mukminin, kemudian meruqyah Rasulullah SAW. Untuk ruqyah syar'i sendiri ya, ruqyah itu syar'i. Untuk manfaat dalam tubuh
kita itu seperti apa? Misalkan ada pertama gangguan, setelah itu manfaatnya untuk kedepannya itu seperti apa? Manfaatnya, ya. Masya Allah. Kalau berbicara sebetulnya manfaat sangat banyak ya. Di antara yang pertama adalah tadabbur bi ayatil Qur'aniyah tentunya. Yang pertama adalah ketika kita bisa mentadaburi Al-Qur'an. Jadi minimal kalau sebagai seorang peruqyah ya, paling pertama adalah bagaimana dia bisa memahami Al-Qur'an secara sumuliyah. Karena memang ketika kita berhadapan dengan ruqyah syar'iyah yang kita baca adalah Al-Qur'an minimal. Ketika kita baca maka kita harus merenungi, kan begitu. Kalau tidak merenungi itu akan sulit berhasil. Jadi ruqyahnya tidak akan bisa bermanfaat. Jadi terutama itu ya. Jadi misalnya ada kan di antara teman-teman, Ustadz saya sudah mencoba untuk membaca ayat Quran tapi ternyata tidak ada reaksi sama sekali, misalnya seperti itu. Ini kan sangat mungkin ya. Nah, apa sebab paling utama? Karena memang dia tidak mentadaburi di antara apa yang ada dalam Al-Qur'an. Maka di sini dibutuhkan yang paling pertama, manfaat paling utama bagi seorang peruqyah adalah ketika dia bisa mentadaburi dari Al-Qur'an. Isi Al-Qur'an kemudian dia kaji, dia gali sehingga nanti dia Al-Qur'an bisa memberikan manfaat untuk dirinya sampai kemudian dia bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Kemudian yang kedua masih berkaitan dengan Al-Qur'an ya. Kalau dalam bahasa di sini kan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik di antara manusia adalah mereka yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Maka pelaku ruqyah syar'iyah jelas dia akan mengajarkan kepada orang lain Al-Qur'an dengan dia juga mentadaburi Al-Qur'an tadi. Ini di antara manfaat-manfaat yang tentunya secara langsung akan bisa dirasakan. Termasuk di antaranya kan ada mungkin yang kedua yang bisa kita ambil ibrah adalah sebagaimana sabda Rasul ya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang mereka bermanfaat bagi orang lain. Jadi ya Masya Allah ketika kita menjadi pelaku ruqyah syar'iyah, ketika nanti ada orang terkena gangguan atau nanti ada orang sakit itu insya Allah nanti ya secara tidak langsung kan kita bisa memberikan manfaat untuk orang lain begitu. Ini salah satu di antara kita menjadi sosok manusia yang terbaik dalam posisi seperti itu gitu. Walaupun kemudian kita tidak merasa bahwa kita paling baik, tidak kemudian ada unsur ujub, bahkan itu nanti menjadi satu penyakit hati yang nanti setan atau bangsa jin sangat mudah untuk masuk kepada orang tersebut ketika nanti ada sifat ujub atau kemudian sombong begitu. Tapi minimal di sini ada beberapa hadis yang untuk mengangkat menjadi seorang peruqyah seperti itu. Untuk seorang peruqyah. Oh ya. Kalau untuk misalkan ada yang datang itu manfaatnya untuk secara lahir dan batinnya itu pasien lah istilahnya ya, seperti itu. Itu bagaimana? Oh ya, sangat jelas ya kalau berkaitan dengan manfaat bagi orang yang diruqyah. Ya. Karena biasanya orang diruqyah itu punya masalah, mungkin punya biasanya, problem. Orang-orang itu memikirnya kalau diruqyah itu pasti selalu gangguan jin seperti itu gitu. Oh iya. Tapi kan mungkin ya banyak manfaatnya seperti apa itu. Secara lahir dan batinnya itu mungkin bisa dijelaskan. Oh iya. Sekilas saja berkaitan sebetulnya panjang ya sebetulnya. Tapi mungkin kita garis bawahi diantaranya adalah bahwa namanya sakit itu sebetulnya terdiri dari dua unsur utama ya. Jadi yang pertama sebagaimana kita manusia itu terdiri dari dua unsur. Yang pertama ruh, kedua namanya jasad. Secara dalam begitu. Iya. Ruh dan jasad. Ruh ini datangnya dari langit. Jadi sebagaimana kalau kita hafal hadis arba'in yang keempat itu disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayanfuhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat. Jadi di sini ketika ada jasad sebagai unsur yang ada di dalam tanah, unsur bumi, unsur tanah, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan ruh kepada jasad ini sehingga kemudian menjadi sosok namanya makhluk hidup, menjadi manusia. Jadi manusia itu unsurnya ruh dan jasad. Ruhnya berasal dari langit, yang ini dihembuskan dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia jasad itu. Kemudian dari jasad itu unsurnya adalah tanah dan bumi. Nah, sampai kemudian manusia tentunya berkehidupan, kemudian nanti ya rasa sakit itu jelas terdiri dari dua itu. Kalau tidak sakit secara roh atau tidak sakit dari unsurnya jasad. Ya. Unsur sakit namanya ruh ya sebagaimana sebetulnya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu ya. Ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadal jasadu kullu ala wa hiya qalbun. Ketahuilah bahwa sesungguhnya di dalam tubuh manusia ada segumpal darah. Apabila segumpal darah itu baik, maka seluruh tubuh akan menjadi baik gitu. Kalau kemudian segumpal darah itu buruk, maka seluruh tubuh pun juga akan merasakan sakit disebabkan rasa buruk tadi. Ala wa hiya qalbun, ketahuilah bahwa sesungguhnya dalam tubuh manusia tadi ada namanya qalbun hati. Maka di sini
cara untuk memberikan satu kesembuhan bagi roh, ya, bagi roh atau bagi hati yang kemudian itu nanti memberikan efek kepada seluruh tubuh. Dan itu sebetulnya kan unsurnya adalah langit. Maka cara perbaikannya haruslah berasal dari langit. Apa yang berasal dari langit? Yang berasal dari langit adalah satu saja, diantaranya adalah Al-Quran. Maka Al-Quran ini sebetulnya adalah satu mukjizat yang sangat luar biasa, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Ini masyaallah. Dan sungguh kami telah menurunkan kepada manusia ini wa nunazzilu minal Qur'an. Ada Al-Qur'an. Dan ini menjadi syifa, ya. Dan ini Al-Qur'an itu nanti akan menjadi syifa. Syifa itu apa? Syifa itu penawar. Kalau dalam bahasa Arab itu memang ada dua, ada dawa, ada syifa. Dawa itu hanya sebatas obat, ya, obat itu hanya terbatas saja kepada penyakit tertentu, berbeda dengan namanya syifa. Syifa itu adalah penawar bagi semua macam penyakit. Jadi insya Allah syifa ini akan menjadi solusi bagi apa yang ada di dalam hati, kemudian menjadi solusi bagi apa yang ada di dalam jasad, begitu. Ini masalah luar biasanya. Jadi manfaatnya yang paling jelas adalah akan ada ketenangan, ya, sakinah itu pasti. Jadi bagi pasien atau bagi orang mereka yang diruqyah itu pasti yang paling pertama dirasakan itu adalah ketenangan. Ada kenyamanan yang ada dalam hati itu, merasa nyaman, merasa sejuk. Karena kembali sebetulnya masalah penyakit anggota tubuh itu adalah hati. Jadi ketidaktenangan ada dalam hati sehingga menimbulkan berbagai macam penyakit yang ada dalam tubuh. Gitu. Termasuk diantara secara fisik, ya. Saya banyak sekali lah kalau ada kisah-kisah, masya Allah, ada misalnya ada salah satu ustadz kami, ya. Jadi ada salah satu ustadz kami itu perjalanan dari Jogja menuju ke Gresik itu, kemudian masya Allah pada waktu itu ada tabrakan, ya. Jadi beliau tertabrak sampai kemudian istrinya masya Allah patah tulang belakang. Diindikasi dilihat pada waktu itu ronsen 2 kali. Yang pertama di Mojokerto, yang kedua di Surabaya. Itu terindikasi betul ronsennya kelihatan ada patah tulang belakang. Hari H kemudian sudah dipastikan akan operasi. Maka masya Allah pada waktu malam hari kemudian ustadz kami ini meruqyah istri beliau, diruqyah begitu. Al-Fatihah diulang-ulang terus masya Allah. Sampai pada waktu itu istri beliau itu merasakan ada sesuatu yang tertarik dari sakit tulang belakang itu sampai ke atas kepala, tiba-tiba hilang begitu saja. Pagi harinya qadarullah masya Allah, sampai siang harinya intinya, ya, pada waktu itu akan ada operasi begitu, ternyata hasil ronsenannya itu hilang, yang menghilangkan dari pihak rumah sakit, masya Allah. Pada waktu dihilangkan dari pihak rumah sakit, maka inisiatif dari rumah sakit mengganti hasil ronsenannya itu, akhirnya di ronsen yang ketiga kali. Maka hasil ronsen yang ketiga menyebutkan bahwa tidak ada patah pada tulang belakang. Akhirnya ya tidak jadi untuk dioperasi pada waktu itu. Ini menjadi satu mukjizat, menjadi satu hasil yang sangat luar biasa. Penyakit apapun itu, sakit apapun yang dirasa oleh seseorang, kalau itu adalah solusinya kita kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah, insya Allah kita berkeyakinan itu bisa menjadi penawar dan bisa menjadi solusi untuk orang-orang yang sakit. Seperti itu kurang lebih. Kalau misalkan ini, apakah misalkan dulu orang-orang yang dulu itu, ya, mungkin orang tua yang kejawen itu, iya. Nah itu kan mempunyai salah satu apa ya istilahnya, kalau menurut mereka itu klinik atau apa itu, ya. Iya. Nah apakah orang-orang seperti itu tuh bisa disembuhkan dengan cara ruqyah syar'i? Maksudnya dihilangkan apanya lah itu, iya itulah ya. Penyakitnya. Misalkan kan kalau orang kejawen zaman dulu itu kan mempunyai pegangan atau apa itu, ya, seperti itu. Nah itu apakah bisa dihilangkan secara ruqyah syar'i atau bagaimana? Ya, sebetulnya ihwatifillah bahwa orang yang diruqyah ini sebetulnya harus punya kesadaran. Jadi misalnya ada dukun yang dia memang betul belum ada kesadaran untuk kemudian tobat dari perdukunannya misalnya, atau berinteraksinya dia dengan jin misalnya, seperti itu. Maka tentunya ini akan sangat sulit untuk diruqyah. Ya, jadi akan sulit bagi kita untuk kemudian menghilangkan jin yang ada dalam tubuhnya. Maka di sini yang paling utama sebetulnya adalah kita memberikan bayan, penjelasan terlebih dahulu. Jadi penjelasan tentang busuknya, buruknya berkaitan dengan kesyirikan, termasuk ketika seorang bersekutu dengan bangsa jin. Ini jelas ada madharat, minimal adalah innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha.
sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa-dosa yang lainnya. Mengapa orang berinteraksi dengan jin itu kok kemudian masuk kepada ranah kesyirikan begitu? Karena tentunya di sana ada bentuk isti'anah, ada bentuk permintaan tolong dari seseorang kepada bangsa jin. Misalnya ketika ada seseorang kan ada minta ilmu kekebalan, kan ada ya, atau misalnya ada seseorang yang suka dengan orang lain kemudian ada istilahnya pelet misalnya seperti itu ya. Nah, ini kan juga ada indikasi bahwa seorang itu minta bantuan bangsa jin untuk ada hubungan dengan seorang wanita tersebut, ada perantara sihir misalnya seperti itu. Maka ini kan juga ranah kepada bentuk kesyirikan, karena ini sesuatu yang tidak normal ya. Maka di sini yang perlu difahami adalah kita memberikan bayan penjelasan terlebih dahulu kepada mereka yang sakit, terutama bagi orang-orang yang sudah lama berkecimpung kepada dunia jin dan sihir sehingga bisa bertaubat dari kesyirikannya. Baru kalau kemudian sudah ada penjelasan, kemudian dia ada keinginan untuk bertaubat dengan cara beristighfar sebanyak mungkin, kemudian dia memutuskan hubungan dia dengan bangsa jin yang dulu kan tentunya ini ada kesepakatan. Jadi ada sumpah antara dia dengan bangsa jin, itu pasti. Ya, itu pasti. Saya banyak sekali kalau dengan itu. Sehingga kemudian ketika dia nanti sudah i'tiqad, berkeyakinan untuk kemudian dia menghilangkan jin yang ada dalam tubuhnya, insya Allah proses ruqyah syar'iyah akan sangat cepat. Dan insya Allah penyakit yang apapun yang diderita olehnya, karena tentunya orang punya jin itu berat, Mas. Jadi orang yang orang ada dalam tubuhnya jin itu tentunya minimal pusing setiap hari, pasti pusing ya, pusing kemudian ini tengkuk ini mesti sakit begitu, kemudian hawanya itu panas itu pasti mudah marah. Nah, secara psikologinya seperti itu, mudah marah, emosionalnya suka menggebu-gebu gitu, karena memang itulah nanti panjangnya. Jadi kalau dalam bahasa kami kan orang terkena gangguan jin kan minimal ada 4 penyebabnya, pintu sehingga jin bisa masuk, dan itu biasanya terjadi. Yang pertama suka marah, kemudian yang kedua suka bersedih, kemudian yang ketiga suka penakut, kemudian yang keempat suka lalai. Itu lalai, mudah lupa dan lain sebagainya. Ya. Jadi itu indikasi, sehingga nanti insya Allah kalau dia sudah mulai bertobat, insya Allah sudah bisa cepat lah itu. Dan biasanya orang yang mungkin ada pembahasan di antara masyarakat itu, orang kalau dia pernah bersekutu dengan bangsa jin itu susah matinya, Mas. Nah, ya itu yang ingin saya tanyakan. Misalkan kalau yang sudah selain sakaratul maut ya. Nah, itu biasanya kan dia susah untuk cepat ini ya, sakaratul maut secara cepat itu susah sekali. Nah, apakah ketika sakaratul maut itu diruqyah secara syar'i itu apakah bisa langsung atau tidak itu? Ya, sebetulnya itu kembali kepada ajal ya. Jadi berkaitan namanya ajal itu la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Poinnya bahwa namanya ajal itu tidak bisa dipercepat dan tidak bisa diperlambat ya. Jadi gimana cara mempercepat ajal ya tidak bisa, karena semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah ditakdirkan. Hanya berkaitan dengan orang yang terkena gangguan jin, ini memang diberi ada satu ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu diperpanjang sakaratul mautnya. Jadi bahkan ada yang masalah untuk menerima rasa sakitnya itu ada yang sampai 5 tahun tanpa ada rasa kesembuhan gitu ya. Ada yang 3 tahun, ada yang 2 tahun dalam posisi sakaratul maut, rasa sakit yang terus menerus, Masya Allah. Sampai ada yang 1 tahun, mungkin ada yang 5 bulan atau yang lain sebagainya. Kalau 1 bulan itu sangat jarang. Jadi 1 bulan dengan rasa sakit yang dialami itu ya. Nah, sehingga ketika dia sudah ada penjelasan, kemudian dia mau bertaubat, yang penting masih posisi sadar. Kalau sudah tanpa posisi sadar, ya maksudnya kan ada orang sakaratul maut kan memang betul-betul dia tanpa kesadaran selama berapa tahun itu tanpa sadar, Mas, betul. Jadi nggak sadar sama sekali, diajak ngobrol sudah nggak bisa. Jadi istilahnya hanya merasakan sakit gitu terus. Dan ini Masya Allah, ini satu ujian, satu hukuman yang Allah Subhanahu wa taala berlakukan bagi dia minimal di dunia terlebih dahulu, belum hukuman di akhirat. Masya Allah, itu jauh lebih berat lagi. Maka di sini cara apa yang bisa kita lakukan minimal adalah membacakan kepadanya Al-Qur'an. Ya, sebagaimana mungkin kalau sebagian orang awam membacakan Yasin, ya silahkan saja gitu ya, membacakan Yasin, atau kalau bagi kami minimal adalah Al-Baqarah. Jadi bukan Yasin lagi tapi Al-Baqarah. Ya, Al-Baqarah sampai selesai ya. Nanti 3 juz nanti dibaca.
Karena memang ada satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la taj'alu buyutakum maqabir fa inna syaitana la yadkhulu baital ladzi tuqra'u fi surat al-Baqarah. Jangan jadikan rumah kalian kuburan, karena sesungguhnya setan tidak akan masuk satu rumah yang di dalamnya dibacakan surah Al-Baqarah. Ya, jadi kalau bahasa kita adalah jasad ini kan rumah kita secara langsung, walaupun kita mengatakan ini ya jasad, tapi sebetulnya ini lebih kepada rumah. Jadi cara paling efisien untuk menghilangkan gangguan jin dalam tubuh, usahakan untuk senantiasa membacakan surah Al-Baqarah. Terutama tadi kepada orang yang sedang sakratul maut, silakan saja bisa dibacakan surah Al-Baqarah, atau minimal juga ada surah Yasin. Bagaimana dalam tafsir Ibnu Katsir juga disebutkan salah satu manfaat fadilah utamaan dari surah Yasin gitu, untuk bisa meringankan bagi mereka yang sakratul maut dalam kondisi sangat panjang. Ini bisa. Oke. Terus untuk misalkan untuk manusia atau umat muslim yang tidak sakit ataupun yang biasa itu, untuk diminta diruqyah itu gimana hukumnya? Misalkan apa ya? Orang tidak sakit kemudian minta diruqyah, iya, ya, supaya mendapatkan ketenangan tadi, sakinah ya. Oh iya. Sebetulnya yang paling pokok tidak masalah sebetulnya ya kalau berkaitan dengan ini dibacakan kepadanya Al-Qur'an. Sebagaimana kalau dalam bahasa Rasulullah SAW pernah memintakan kepada seorang sahabat untuk membacakan Al-Qur'an. Walaupun tidak secara langsung meminta untuk diruqyah, tidak. Jadi memintakan untuk dibacakan Al-Qur'an. Saya ingin mendengar bacaan Al-Qur'an Anda, begitu. Ini secara tidak langsung kita ingin mendengarkan Al-Qur'an, walaupun sebetulnya kita bisa membaca Al-Qur'an, begitu ya. Bahkan Rasulullah SAW apa fadilah beliau, maksudnya keutamaan sampai keistimewaan apa, maksudnya sampai kemudian apa, begitu ya, maksudnya bahasa di sini adalah tingkatan Rasul ini kan sudah sangat tinggi ya. Tidak ada satu level yang lebih tinggi daripada Rasulullah SAW. Akan tapi beliau pun masih memintakan kepada sahabat untuk membacakan Al-Quran kepadanya. Ini bukan niat untuk diruqyah gitu, akan tapi ingin mendengar ada satu keistimewaan orang baca Al-Quran, sampai kemudian beliau ingin mendengarkan secara langsung. Boleh, tidak masalah. Boleh. Jadi ya, tadi untuk mendengarkan Al-Quran secara langsung ya, seperti itu tidak masalah. Akan tapi kalau bagi mereka yang sakit, saya anjurkan untuk mari bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala fadilah keutamaan, karena nanti kembali sebetulnya kepada wasilah, tawasul. Ya. Jadi tawasul di sini kan ada wasilah-wasilah yang tentunya ada yang sifatnya disyariatkan, ada yang tidak disyariatkan. Nah, ada tawasul yang kemudian disyariatkan, ada beberapa poin. Misalnya adalah satu ya, meminta kepada orang yang sholih, misalnya begitu ya. Misalnya ketika Ustaz tolong bacakan kepada saya Al-Quran, itu salah satu dia, atau misalnya doa, minta doa, Ustaz tolong doakan saya bagi salah satu di antara kami, misalnya ada yang belum mempunyai anak, atau ada yang belum menikah, masih jomblo, sulit untuk menikah, misalnya seperti itu boleh ya. Ustaz tolong doakan saya, kan boleh kan, tidak masalah. Ustaz tolong doakan saya agar saya cepat bisa menikah. Ini masalah, ini bentuk tawasul yang diperbolehkan. Termasuk di antara ketika misal orang soleh itu berada di tempat-tempat yang utama. Misalnya ada salah satu ustadz yang kemudian ingin pergi ke Baitullah, ingin haji, kemudian kita biasanya titip doa, misalnya begitu, boleh, silahkan saja. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bisa jadi tawasul yang baik, yang salih ya, yaitu dengan cara tawasul dengan ayatul Qur'aniyah tadi, atau misalnya di sini dengan amal soleh yang kita lakukan, dan semoga harapannya dengan wasilah amal soleh yang kita lakukan itu bisa memberikan manfaat untuk kita. Ya. Sebagaimana kalau ada kisah di mana ada 3 orang yang kemudian terhimpit dalam satu gua, kemudian ketika itu ada batu yang sangat besar, sampai kemudian ketika itu 3 orang ini kemudian masing-masing menunjukkan amalan-amalan yang paling utama di antara mereka. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan solusi sehingga kemudian membukakan batu yang sangat besar tadi dari gua yang menutupinya itu. Oke, sahabat inspiratif, ya kita sudah mendengarkan apa sih itu ruqyah syar'i, apakah itu diperbolehkan? Ternyata diperbolehkan ya. Dan jangan takut untuk meminta diruqyah itu secara batin, secara lahir ataupun secara fisik, itu sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan, insyaallah. Masya Allah sekali. Dan ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman kita.
Oke, sahabat inspiratif, ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman kita yang mungkin saya akan sampaikan kepada ustadznya langsung. Yang pertama ada dari Mbak Nabila dari Jogja. Assalamualaikum Ustadz. Langsung to the point saja. Ketika itu saya adalah anak adopsi Ustadz. Ayah angkat saya dulu adalah memakai ilmu pengasihan. Nah, dan sampai sekarang belum ditemukan jimat atau istilahnya klinik ya kalau dalam bahasa Jawa. Dan sampai sekarang belum ditemukan jimatnya, sedangkan yang memberi pengasihan itu sudah meninggal dunia. Nah, saya mendengar bahwa ilmu pengasihan beserta jinnya itu dapat menurun ke anak cucu. Apakah benar? Dan jika benar, apakah dapat menurun ke yang tidak sedara seperti saya? Dan jika bisa, apakah saya harus diruqyah? Jazakallah khairan. Monggo Ustaz. Baik, ikhwati fillah, bahwa sebetulnya ini menarik ya pertanyaannya. Saya ada gambaran sebetulnya ini sangat jarang ditemukan di beberapa kajian di teman-teman. Jadi ada salah satu yang perlu kita pahami bahwa jin nasab itu hanya menurun kepada jin nasab itu hanya menurun dari mereka orang-orang yang meminta. Ya, jadi misalnya ada seorang yang dia bersekutu dengan bangsa jin, maka kemudian dia ada jin dalam tubuhnya begitu. Maka kemudian jin yang ada dalam tubuhnya ini biasanya akan menurun kepada anak cucunya. Ini sangat mungkin namanya jin nasab. Ini jin akan berturun temurun sesuai dengan karakter. Ini panjang sebetulnya. Sesuai dengan karakter seorang yang tadi meminta. Ya, jadi biasanya ada dua. Jadi baik itu yang pertama karena faktor pemintanya disebabkan karena sisi kemiliteran, kekuatan, atau kemungkinan yang kedua karena faktor sosial, jadi kewibawaan. Ya, jadi ada dua ini sehingga nanti akan menurun sesuai dengan karakter manusianya. Nah, kalau tadi dibahasakan di sini adalah ada pelet tadi ya, atau namanya tadi jin pengasihan ya. Pengasihan. Jadi dia dilempar gitu, dia dilempar. Ada seorang ahwat ini misalnya ada seorang wanita kemudian dilempar dengan menggunakan jin pengasihan misalnya seperti itu, maka ini jelas tidak akan menurun. Jadi itu hanya berlaku kepada orang yang dilempar itu saja. Sehingga tidak akan menurun kepada anak cucunya, tidak akan mungkin. Insya Allah seperti itu. Sehingga insya Allah aman-aman saja kepada anak turunnya, insya Allah tidak akan terjadi apa-apa. Akan terjadi apa-apa gitu. Ya, jadi insya Allah masih pada tahap aman. Itu anak cucunya kalau dalam bahasa tadi. Oke, untuk yang kedua ini ada dari Mas Widi di Jogja. Assalamualaikum Tat. Menanyakan perihal gangguan jin. Apakah sakit dan nyeri tulang belikat sebelah kiri adalah tanda-tanda gangguan jin? Terlebih sakit selalu muncul ketika saya marah. Dan apakah dapat hilang dengan ruqyah mandiri? Jazakallah khairan. Ya, untuk belikat diantara ciri-ciri orang terkena gangguan jin ya. Tadi sudah kita sampaikan ada pertama pusing ya. Jadi orang terkena gangguan jin minimal pusing. Kemudian tengkuk di sini sakit. Kemudian belikat juga sering sakit. Jadi itu biasanya dirasakan seperti ini di jantung itu. Jadi kayak di dalam ini dada atas bagian sini ya. Atas itu jadi bawah ini ada pertengahan ini di sini ini bagiannya. Ada rasa tusukan sesuatu ya. Itu terasa sangat sekali di dalam. Terasa bagian dalam kemudian tembus di bagian belikat. Nah, itu tadi yang dirasakan seperti itu. Itu salah satu di antara ciri kena gangguan jin. Bahkan termasuk ini bisa sampai kepada ranah sihir. Jadi bukan hanya sebatas gangguan jin biasa, tapi lebih kepada sihir. Kepada ranah sihir. Dengan nanti sihirnya banyak sekali ya. Ada sihir robot, ada sihir ikatan, kemudian ada sihir humul, ya gila dan lain sebagainya. Tapi kalau di sini biasanya sihirnya sifatnya adalah sakit saja. Nanti dia akan menurun kepada sakit pada bagian tertentu biasanya seperti itu. Jadi apakah nanti sakit di bagian kaki atau tangan atau bahkan nanti gangguan-gangguan pada organ dalam ya biasanya seperti itu. Dan itu apakah bisa diruqyah secara mandiri? Untuk melaksanakan ruqyah secara mandiri ya, ini kalau itu ranahnya kepada sihir ini sebetulnya nanti butuh proses. Sehingga saya anjurkan bagi orang yang terkena gangguan sihir ya, nanti lebih dahulu untuk kemudian diruqyah oleh orang lain. Karena nanti kalau berkaitan dengan gangguan sihir, ini nanti akan ada satu reaksi yang jauh lebih besar. Jadi harus dipandu terlebih dahulu sama orang lain. Nah, kemudian nanti dia ada terapi yang sifatnya intensif. dengan satu peruqyah tersebut begitu. Sehingga kemudian nanti insya Allah akan
sembuhnya secara totalitas. Karena tentunya secara ruqyah mandiri itu akan lebih mudah ya kalau sekiranya ada panduan. Jadi ada yang memandu ya. Kecuali kalau itu hanya sebatas gangguan jin biasa. Gangguan jin biasa misalnya ada kita pergi ke satu tempat kemudian tiba-tiba kita terkena gangguan jin ya, misalnya seperti, atau misalnya ketika kita menebang pohon kemudian tiba-tiba jin datang mengganggu kita, misalnya seperti itu. Sehingga nanti insya Allah kalau hanya sebatas gangguan jin biasa itu akan mudah untuk melakukan ruqyah mandiri ya. Oke. Ya. Untuk yang ketiga itu dari Mbak Dani ya. Bismillah Ustadz, saya mau bertanya. Saya pernah mendengar kurban atau tumbal pengasihan ya, itu ya pesugihan atau itu dijadikan budak di dunia gaib pesugihan. Bagaimana pandangan Islam terkait isu tersebut? Ya. Berkaitan dengan tumbal ya. Tumbal ini sangat mungkin dan bisa sangat terjadi ya. Jadi disebabkan karena perilaku dari kerabat dekat atau bahkan naudzubillah orang tua kita, terutama seorang ayah menjadikan tumbal dari keluarganya, dan itu sangat bisa kematian secara langsung kepada keturunannya. Ya, sangat mungkin bisa terjadi. Maka yang paling utama sebetulnya kita harus ada melakukan pembentengan terhadap diri kita sendiri. Jadi ikhwatifillah, kebutuhan kita ini kepada Allah sangat urgent. Jangan sampai kemudian kita lepas dari Allah Subhanahu wa taala, dari perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang paling harus bisa kita terutama yang terkena tumbal ya. Jadi minimal ya. Kalau secara umum kan nanti bisa melakukan doa-doa secara umum ya, ketika kita masuk rumah, keluar rumah, atau ketika kita makan, atau ketika kita minum, atau masuk keluar kamar mandi, harus senantiasa dilalui dengan doa. Kalau dia memang sudah terindikasi betul bahwa dia terkena tumbal ya, dengan ciri-ciri nanti insya Allah ya biasanya lewat alam mimpi. Jadi orang terkena gangguan jin itu yang paling bisa dia rasakan adalah mimpi yang buruk dan dia sifatnya terus menerus begitu. Baik itu sifatnya dibunuh oleh bapaknya sendiri seperti itu ya. Jadi mimpi ada bapaknya datang kepadanya, kemudian dia melihat bapaknya itu berkeinginan untuk membunuhnya dengan berbagai macam cara tentunya. Nah, maka salah satu yang cara untuk melindungi diri kita ya paling minimal adalah zikir pagi petang jangan pernah terlupakan. Dan kita harus berkeyakinan sebagaimana doa yang ada dalam zikir pagi dan petang, ada bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Jadi di sini ada ketergantungan antara kita dengan Allah, bahwa tidak ada yang mampu memberikan madharat, tidak ada mampu memberikan musibah kecuali atas perantara dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus berkeyakinan seperti itu. Nah, untuk yang terkena tumbal itu, terus ruhnya itu apakah, kan dengar dari masyarakat bahwa ruhnya itu menjadi pengikut di alam gaib gitu loh. Kalau menurut Islam itu bagaimana sih? Ya, alhamdulillah ini ya. Iya. Jadi yang perlu dipahami oleh kita semuanya bahwa namanya ruh, kita harus bedakan itu namanya ruh. Jadi ruh ini adalah wa yas'alunaka 'anir ruh qul ruhu min amri rabbi. Jadi yang perlu kita pahami bahwa ruh ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana kita pahami dan sebagaimana kemudian kita senantiasa berdoa ketika ada orang yang terkena musibah, kita senantiasa mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maksudnya apa? Bahwa kita ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kembali? Yang kembali adalah ruh kita. Jadi tidak ada istilahnya ruh ketika nanti terkena tumbal sampai kemudian nanti bergentayangan atau kemudian nanti dibawa oleh jinnya tadi, tidak ada. Jadi semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi orang yang terkena sihir sampai kemudian dia terbunuh, bahkan dia menjadi tumbal, insya Allah baginya adalah mati syahid. Itu insya Allah. Jadi kematiannya adalah syahadah. Kalau sekiranya betul-betul dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya. Karena tidak akan mungkin namanya manusia terlepas dari bangsa jin, dan sangat bisa mungkin ya bagi orang yang pelaku ruqyah atau siapapun di antara manusia yang soleh sampai nanti terkena gangguan jin dan sihir. Ini tidak ada yang tidak mungkin dalam ranah seperti itu. Oke. Ya. Semua tetap kembali kepada semuanya kembali kepada tahta masyiatillah, semuanya atas izinnya Allah Subhanahu wa taala. Oke, begitu saja terus penjelasannya. Oke, sahabat inspiratif, kita sudah mendengarkan penjelasan dari Ustadz Majid bahwasanya isu-isu yang terjadi di masyarakat itu kemungkinan belum tentu
Ya, hanya sebatas Hanya don, sebatas sangkaan saja. Iya. Terus setelah itu ya mungkin masyarakat terlalu takut seperti itu Ya, ya. masyarakat terlalu takut, terutama masyarakat Jawa ini fobi sekali dengan Fobi, namanya ya. hantu. Ya, ini ada, enggak ada ini saya melakukan tengkorak sebetulnya. Ya, apalagi pocongan naudzubillah, kalau di antara masyarakat takut kepada pocongan. Naudzubillah betul ya. Pocongan adalah satu perkara yang syar'i. Syar'i, pocong itu karena memang syariat yang ada dalam Islam dan tidak ada syariat berkaitan dengan pocong. Ya, pocongan itu dari selain kaum muslimin tidak Tidak ada. ya, tidak ada. Nasrani, Buddha, Hindu nggak ada pakai pocongan. Nggak ada pakai pocongan, Ya, adanya ya. hanya dalam Islam saja. Maka satu unsur kedoliman, satu unsur pelecehan ketika hantu itu adalah pocongan itu naudzubillah ya. Baik, sahabat inspiratif, kita sudah mendengarkan penjelasan dari Ustadz Majid dan mudah-mudahan setelah mendengarkan penjelasan tentang ruqyah syar'i ini kita jadi lebih tidak takut untuk menghadapi apabila kita terkena serangan baik gaib maupun yang dilakukan oleh manusia maupun secara tidak sengaja. Nah, kita tetap boleh ya, istilahnya boleh untuk diruqyah secara syariah. Seperti itu. Oke, sekian sahabat inspiratif. Kita akhiri untuk berbincang-bincang dengan Ustadz Majid. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di lain waktu ya Us. Dan kita mungkin untuk teman-teman yang ingin diruqyah secara syariah bisa langsung datang ke Ustadz Majid. Monggo, alamatnya di mana Us? Ya, alamatnya di Karanggayam RT 1 Karanggayam Mulya, Piungan, Bantul, Yogyakarta. Ya, ada kalau antum ingin tahu ada namanya Benteng Gaib. Jadi kita ada Telegram TMI Benteng Gaib, termasuk ada Islah Yogyakarta. Jadi kami selaku ketua Islah Yogyakarta. Oke. Ya. Seperti itu. Terima kasih, selamat jumpa kembali sahabat inspiratif. Jangan lupa subscribe ya. Ya, YouTube kita dan YouTube-nya Ustadz Majid. Monggo apa YouTube-nya? Ya, YouTube-nya Benteng Gaib. Benteng Gaib ya, sama subscribe jejak dakwah inspiratif. Oke? Atau JDI ya, atau bisa juga melalui Instagram JDI Yogyakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.